Sekali lagi saya sampaikan kepada anak Ustaz yang sudah berada di dalam untuk selalu menjaga ketenangan. Tidak ada anak Ustaz yang ribut atau berbicara dengan teman dengan mengeluarkan suara yang keras. Sekali lagi anak Ustaz dan juga Bapak Ibu orang tua yang kami hormati, kita sebentar lagi akan memulai prosesi wisuda dan periksaan kelas 12. Maka daripada itu Bapak Ibu yang masih berada di luar atau di bagian administrasi, mohon dipercepat dan disegerakan agar tempat kita yang berada di tengah ini dikosongkan Bapak Ibu.
Cukup panitia saja nanti yang bergerak untuk mengkondisikan tempat duduk dari Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon duduk di tempat yang telah disediakan sesuai nomor yang telah diberikan kepada Bapak Ibu orang tua dan juga anak-anak kita. Ini yang bagian depan masih belum datang orangnya atau gimana? Belum datang. 002, 03, 06, 05. Mana? Belum datang. Rekodin aja lagi. Iyalah, biasalah. Iya foto kamu lagi kan di motor. Kami informasikan kepada Anda yang sudah berada di dalam, kita kondisikan suaranya ya. Yang sudah berada di dalam, yang sudah menempati tempat yang telah disediakan, kita kondisikan suaranya. Kita sebentar lagi geladi ya.
Cek satu lagi. Kepada Anda yang sudah di dalam, tidak ada yang menggunakan handphonenya. Silakan diserahkan ke orang tua atau ke panitia yang berada di sekitar. Ya, jadi Itu saya, Bang. karena tamu kita sudah datang, jadi Soalnya kalau MC kan suka. diinformasikan tidak ada yang bersuara berlebihan. MC sebelah situ. Berarti Beko tuh ke belakang deh. Atau di Gikon saya. Balut ya teman desa, Bang ke situ. Iko ke tuh jajan mah. MC situ mah. Cik Sabung Halo. Cik Sabung Halo. Cik. Di geser ke Iko sebikonya. Tapi itu anak-anak tuh enggak dapet dah. Anda kan Iko dipanggil kan ditampilkan anak-anak sekolah. Khusus ke anak tuh saya atau tampilan Iko kok. Mana tuh digeser setengah. Tadi loh. Digeser lah. Kondisikan saya kan nggak usah belah kasih kita. Oh, ganti-gantian sana. Ya tadi tuh Giko ada dia deh. Nggak dapet sadolahnya kan fokus dia. Saya tadi nggak usah ubah-ubah nak bang. Kalau kan digeser seketek, siku MC-nya tampak dolah. Masalah. Sekali lagi saya sampaikan kepada anak ustadz yang berada di dalam. Mungkin itu. Tamu kita sudah berada di luar, nak. Mohon dijaga lagi kondisi suara, mohon didiamkan. Jaga diri masing-masing, nak. Sekali lagi jaga diri masing-masing. Jangan lagi ada yang berbicara. Anak-anak Ustadz silakan berusul untuk mengikuti kegiatan ini. Oh. Itu dah sih snack awak tuh. Yang bagian depan snack. Yang pink. Nggak tahu. Digeser ya. Dan sekali lagi tidak ada lagi yang berdiri. Kami mohon dengan kerendahan hati untuk doa yang masih berdiri ataupun berkegiatan. Kami mohon untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Cik satu malam. Cik satu malam. Anak Ustadz yang masih tidak pakai sorban atau peci itu yang di depan, dari sini nampak nak yang tidak pakai sorban. Pasang sorban dengan baik. Yang di belakang juga pasang peci atau sorban dengan baik, nak. Digeser karena maju ke panggung. Di siku MC di MC Tagak tuh sampai panjang.
Berarti orang tuh naik ke sekolah. Yang di depan. Ramalan si kundang jati, kadang melayuk ke atas pematang. Banyak nyawa ampik, puluh ampik. Indah sarana bukan kepala, talaka dilinjang kurang anggapi. Lah langkuk siriah jepingan, saratus padang jogan. Kok siriah minta dijadi, kok pinang minta jatuh. Sadah jogo dia minta dititip, kepada alu dan baru tidur.
didayang-dayangi amin, mendidih air, sirih pinanglah kami, carano babalik kanan batunya. Selamat datang kami ucapkan kepada Wali Kota Padang, Kakan Kemenak, Camat Kutotanga, Lurah Ipokoto, pengawas madrasah, Dewan Pembina Yayasan Sain Al-Falah, Dewan Pengawas Yayasan Sain Al-Falah, pengurus Yayasan Sain Al-Falah, pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, kepala-kepala madrasah, serta tamu undangan yang kami hormati. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'ana bifadlihi al-aqdam as-salihah wa anqadha birahmatihi an-nufus al-halikah. Ahmaduhu ala umuri al-ladizati was-sa'ikah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فكل النفوس له ذاللة عانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما فرضت الأقدام السابقة. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya menolong langkah-langkah yang menempuh jalan kebenaran dan dengan rahmat-Nya menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa. Marilah kita memuji atas segala perkara baik yang menyenangkan maupun yang menyulitkan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, pendobrak pintu kegelapan, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan cahaya iman, Islam dan ihsan. Semoga dengan sering kita berselawat, kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Wali Kota Padang yang pada hari ini diwakili oleh Kabak Kesra Bapak Jasman S.Os MM. Yang kami hormati Kepala Kota Padang yang diwakili oleh Kasis Pondok Pesantren Bapak Aris Junaidi SAG. Yang kami hormati Camat Koto Tangah yang diwakili oleh Sekretaris Camat Bapak Bambang Supriyanto SOS. Yang kami hormati Lurah Koto Panjang Ikul Koto Bapak Doni MSSH. Yang kami hormati KUA Koto Tangah yang diwakili oleh Bapak Awaludin STHI. Yang kami hormati pengawas madrasah. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Said Al-Falah. Yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Said Al-Falah. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Said Al-Falah beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Buya Adi Syahyogi MPD. Yang kami hormati seluruh kepala pelaksana kegiatan lingkup Yayasan Said Al-Falah. Yang kami muliakan ayah bunda wali santri. Yang kami hormati Buya Umi Ustaz wal Ustazah keluarga besar Yayasan Said Al-Falah. Yang kami banggakan para wisudawan wisudawati. Yang kami hormati para muslimin dan penyantun Al-Falah. Hari ini bukan sekedar seremoni kelulusan biasa. Hari ini adalah perayaan atas ikhtiar tetesan air mata kesabaran dan lantunan ayat-ayat suci yang terus dijaga. Hari ini kita menyaksikan para tunas bangsa yang sedang berupaya memahkotai orang tua mereka dengan mahkota cahaya di surga kelak. Selamat datang dalam acara wisuda Tafiz angkatan ke-10 sekaligus pelepasan dan tasyakuran santri kelas akhir Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau tahun 1447 Hijriah 2026 dengan tema Al-Quran di Hati, prestasi menginspirasi. Hadirin yang berbahagia, tiada lantunan yang lebih merdu melebihi kalam ilahi, tiada syair yang lebih indah melebihi firman-Nya, dan tiada nasihat yang lebih agung melebihi ayat-ayat Al-Quran.
Untuk itu, marilah kita simak bersama tasnya Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Azizki Farel Saputra. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur thumma rji'al basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Memasuki agenda selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Alfa yang dipimpin oleh tim paduan suara Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya kita menyaksikan detik-detik pengukuhan para penjaga kalam Allah. Satu persatu para wisudawan wisudawati akan melangkah maju sebagai bukti kesungguhan mereka dalam menjaga ayat-ayat suci Al-Quran. Prosesi wisuda dan kalam Al-Quran dimulai. Kepada para wisudawan untuk mengambil posisi.
Muhammad Rizki, anak dari Bapak Nasaruddin, jumlah hafalan 30 juz. Fadil Rizki pertama, anak dari Bapak Afrika, jumlah hafalan 15 juz. Muhammad Al-Anshori Zikran, anak dari Bapak Khairul Amri, jumlah hafalan 12 juz. Rehan Akbar Maulana, anak dari Bapak Deswandi, jumlah hafalan 10 juz. Azizki Farel Saputra, anak dari Bapak Kasman, jumlah hafalan 9 juz. Zika Fitra, anak dari Bapak Khairul Umam, jumlah hafalan 9 juz. Faros Ramadan Alfieto, anak dari Bapak Aprianto Z, jumlah hafalan 9 juz. Ihsan Hadi Alfitra, anak dari Bapak Juli Hanas, jumlah hafalan 8 juz. Alif Fatur Rahman, anak dari Bapak Musliwar, jumlah hafalan 7 juz. Raihan Rizaldi, anak dari Bapak Afrizal, jumlah hafalan 7 juz. Al-Bazaki Purwadi, anak dari Bapak Fahrizal, jumlah hafalan 7 juz. Muhammad Fahmi Al-Fadino, anak dari Bapak Alex Ronaldi, jumlah hafalan 7 juz. Rangga T, anak dari Bapak Rudi T, jumlah hafalan 7 juz. Ahmad Ulul Azmi, anak dari Bapak Sabri, jumlah hafalan 6 juz. Hamdi, anak dari Bapak Hamdi, anak dari Bapak Imbalo, jumlah hafalan 6 juz. Permana Farizi, anak dari Bapak Fahnizal, jumlah hafalan 5 juz. Ali Akbar Nasution, anak dari Bapak Johan, jumlah hafalan 5 juz. Aidil Akbar, anak dari Bapak Indra Jumaidi, jumlah hafalan 5 juz. Aidil Fitra, anak dari Bapak Rito Adi, jumlah hafalan 5 juz. Chandra Putra Ramadan, anak dari Bapak Syamsul Bahri, jumlah hafalan 5 juz. Abid Akila Pranaja, anak dari Bapak Fahrizal, jumlah hafalan 5 juz. Muhammad Rahman, anak dari Bapak Syafrul, jumlah hafalan 4 juz. Alif Seta Nugraha, anak dari Bapak Angga Weliawan, jumlah hafalan 4 juz. Ahmad Faizul Halim, anak dari Bapak Abdul Halim, jumlah hafalan 4 juz. Muhammad Zaki Wiyadi, anak dari Bapak Juliadi, jumlah hafalan 4 juz. Muhammad Wahyu Fauzi, anak dari Bapak Fauzi Malor, dengan jumlah hafalan 4 juz. Dion Yudira, anak dari Bapak Budiman, jumlah hafalan 4 juz. Ahmad Rizki Siregar, anak dari Bapak Hidayat Siregar, jumlah hafalan 3 juz. Muhammad Gaza Al-Bati, anak dari Bapak Budi Santoso, jumlah hafalan 3 juz. Adil Rinaldi, anak dari Bapak Arnold, jumlah hafalan 3 juz. Muhammad Rafiq Nur Rahmat Ahda, anak dari Bapak Ahdadi Ban Nurjan, jumlah hafalan 3 juz.
Ruslan Effendi, anak dari Bapak Hasilwan Siregar, jumlah hafalan 3 juz. Aidil Rahman Caniago, anak dari Bapak Edwin Danu, jumlah hafalan 2 juz. Syarif Hidayatullah, anak dari Bapak Anton, jumlah hafalan 2 juz. Radif Marzaki, anak dari Bapak Rasdi Rizal, jumlah hafalan 2 juz. Maulana Rauf Syah, anak dari Bapak Ferdian Syah, jumlah hafalan 2 juz. Rangga Putra Prayuda, anak dari Bapak Zaroni, jumlah hafalan 2 juz. Fahrul Rozi, anak dari Bapak Faisal, jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Rapa, anak dari Bapak Burhan, jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Rafi, anak dari Bapak Burhan, jumlah hafalan 2 juz. Faiz Zariska Rasid, anak dari Bapak Norizal, jumlah hafalan 2 juz. Reza Kurnia Pratama, anak dari Bapak Aditya Warman, jumlah hafalan 2 juz. Abdi Rafa Islami Pasha, anak dari Bapak Abdul Ghaffar, jumlah hafalan 2 juz. Ahmad Ramdhani, anak dari Bapak Ahmad Rusdi, jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Fahri, anak dari Bapak Rizal, jumlah hafalan 2 juz. Revan, anak dari Bapak Rusdi, jumlah hafalan 2 juz. Khalid Atari, anak dari Bapak Raja Inal Siregar, jumlah hafalan 2 juz. Afgan, anak dari Bapak Bambang Dermawan, jumlah hafalan 2 juz. Devindra Putra Pratama, anak dari Bapak Davitra, jumlah hafalan 2 juz. Zaki Hidayatullah, anak dari Bapak Rahman Hidayat, jumlah hafalan 2 juz. Arfa Az-Zaki, anak dari Bapak Noveri Usman, jumlah hafalan 2 juz. Raka Adrian, anak dari Bapak Gus Rizal, jumlah hafalan 2 juz. Ahmad Dhani, anak dari Bapak Mustami, jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Kadafi, anak dari Bapak Devianto, jumlah hafalan 2 juz. Reza Saputra, anak dari Bapak Apriyanti, jumlah hafalan 2 juz. Rama Zahri, anak dari Bapak Zahidari, jumlah hafalan 2 juz. Zian Zayani, anak dari Bapak Richard jumlah hafalan 2 juz. Raka Dwi Putra, anak dari Bapak Janwardi, jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Rashid, anak dari Bapak Saprianto, jumlah hafalan 2 juz. Farid Marcelino, anak dari Bapak Henry Sapitra, jumlah hafalan 2 juz. Yahya Mukhtar, anak dari Bapak Aliman, jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Habibi Priyadi, jumlah anak dari Bapak Rudi Priyadi, jumlah hafalan 2 juz. Albert Reski Fernandez, anak dari Bapak Syamsul Bahri, jumlah hafalan 2 juz. Faras Dwi Prayitno, anak dari Bapak Joko Prayitno, jumlah hafalan 2 juz. Rafa Putra Lesmana, anak dari Bapak Romi Lesmana, jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Rizra Dermawan, anak dari Bapak Dermawan Danos, jumlah hafalan 2 juz.
Zahir Yedi Saputra, anak dari Bapak Moj Edi, jumlah hafalan 2 juz. Salman Al-Farizi, anak dari Bapak Martin, jumlah hafalan 2 juz. Rifki Santriman, anak dari Bapak Jasman, jumlah hafalan 2 juz. Al-Rizki Liam Syahdi, anak dari Bapak Dambalia, jumlah hafalan 2 juz. Dharma Ramadan, anak dari Bapak Ghazali, jumlah hafalan 2 juz. Umar Ardiansyah Tombi, anak dari Bapak Al-Asyari, jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Faiz, anak dari Muhammad Adnan, anak dari Bapak Muhammad Adnan, jumlah hafalan 2 juz. Arsya Firmansyah, anak dari Bapak Morris Manedi, jumlah hafalan 2 juz. Syarif Febriansyah, anak dari Bapak Syafil, dengan jumlah hafalan 2 juz. Muhammad Hasbi, anak dari Bapak Asmil, jumlah hafalan 2 juz. Albi Gaisan Hartanda, anak dari Bapak Elmon Yolanda, jumlah hafalan 2 juz. Salman Al-Farisi, anak dari Bapak Artison, jumlah hafalan 2 juz. Alal Mustaqim, anak dari Bapak Kanor, jumlah hafalan 1 juz. At-Taris Fitra Kamil, anak dari Bapak Jofri Kurniawan, dan jumlah hafalan 1 juz. Para wisudawati dipersilakan mengambil posisi. Aulia Habibah, anak dari Bapak Sukarman, jumlah hafalan 15 juz. Cinta Qurani, anak dari Bapak Amrizal, jumlah hafalan 14 juz. Deswita Darnawis, anak dari Bapak Muhammad Darwis, jumlah hafalan 13 juz. Hilda Anggraini, anak dari Bapak Dafrianto, jumlah hafalan 12 juz. Nazwatul Khairani, anak dari Bapak Andri, jumlah hafalan 12 juz. Baby Asyifatul Jannah, anak dari Bapak Muharbi, jumlah hafalan 11 juz. Nur Aisyah, anak dari Bapak Muhammad Abdu, jumlah hafalan 10 juz. Elsa Apriyani, anak dari Bapak Zainuddin, jumlah hafalan 10 juz. Miftahur Rahmi, anak dari Bapak Mansur, jumlah hafalan 10 juz. Ranika Afrianda Ziani, anak dari jumlah hafalan 7 juz. Hafiza Murida, anak dari Bapak Zulfi, jumlah hafalan 7 juz. Indiani Nauli, anak dari Bapak Irfan Hasbullah, jumlah hafalan 7 juz. Nurahayanti Hakim, anak dari Bapak Abdul Hakim, jumlah hafalan 7 juz. Jiva Yanti, anak dari Bapak Fendi Elianto, jumlah hafalan 7 juz. Firda Julianda Hesti, anak dari Bapak Faizul, jumlah hafalan 6 juz. Lutfia Afifah, anak dari Bapak Deci Arjanto, jumlah hafalan 6 juz. Salsabila Fitria, anak dari Bapak Lutfi Firman, jumlah hafalan 6 juz. Najia Laura Primadona, anak dari Bapak Robi Primadona, jumlah hafalan 6 juz.
Kania Sapitri, anak dari Bapak Solihin, jumlah hafalan 6 juz. Pauliatul Unzila, anak dari Bapak Hermansyah, jumlah hafalan 6 juz. Witi Zaskia, anak dari Bapak Samudin, jumlah hafalan 6 juz. Nadra Husna Fitra, anak dari Bapak Aidil Fitra, jumlah hafalan 4 juz. Aura Kasih Badaria, anak dari Bapak Ismail, jumlah hafalan 4 juz. Maulida, anak dari Bapak Zainuddin, jumlah hafalan 4 juz. Safika Putri Mustika, anak dari Bapak Mustika Rizal, jumlah hafalan 4 juz. Aisha Ahri Asti, anak dari Bapak Aslul Bahri, jumlah hafalan 4 juz. Alifa Erdiani Zahra, anak dari Bapak Erdizal, jumlah hafalan 4 juz. Eka Andini, anak dari Bapak Ipin, jumlah hafalan 4 juz. Nurul Afifah, anak dari Bapak Mulyadi, jumlah hafalan 4 juz. Fadilah Khairani, anak dari Bapak Jasman, jumlah hafalan 4 juz. Mutia Rahma Junita, anak dari Bapak Mardiono, jumlah hafalan 4 juz. Najwa Anastasia, anak dari Bapak Warsono, jumlah hafalan 4 juz. Sri Wahyuni, anak dari Bapak Akmil, jumlah hafalan 4 juz. Fani Regina Putri, anak dari Bapak Pendi, jumlah hafalan 4 juz. Aulia Zaskia, anak dari Bapak Ibrahim Lubis, jumlah hafalan 3 juz. Tiara Salsabila, anak dari Bapak Hermansyah, jumlah hafalan 3 juz. Aulia Izzatul Nisa, anak dari Bapak Nasren, jumlah hafalan 3 juz. Neshiha Apriantini, anak dari Bapak Safriyadi, jumlah hafalan 3 juz. Shinti Oktarisa, anak dari Bapak Elefendi, jumlah hafalan 3 juz. Aisyah Fitri, anak dari Bapak Ali Azwar, jumlah hafalan 3 juz. Aurel Putri Tini, anak dari Bapak Edi Caniago, jumlah hafalan 3 juz. Evelyn Kristi Ogaida, anak dari Bapak Suwanto, jumlah hafalan 3 juz. Kiara Cahaya Ramadhani, anak dari Bapak Antoni, jumlah hafalan 3 juz. Meisya Khairani, anak dari Bapak Zulkarnain, jumlah hafalan 3 juz. Nurul Ufaira, anak dari Bapak Hamdi, jumlah hafalan 3 juz. Nursipa Kobi, anak dari Bapak Ahmadi, jumlah hafalan 3 juz. Nurul Fitra Al-Miski, anak dari Bapak Hendra Dayu, jumlah hafalan 3 juz. Radiatul Hasanah, anak dari Bapak Etno Hendra, jumlah hafalan 3 juz. Tari Sintia Putri, anak dari Bapak Syafiruddin, jumlah hafalan 3 juz. Nazura Putri Wiyutri, anak dari Bapak Pius, jumlah hafalan 3 juz. Wira Gustianingsih, anak dari Bapak Mark Asmi, jumlah hafalan 3 juz. Atikoh, anak dari Bapak Amrul, Indriani, anak dari Bapak Dasrianto, jumlah 2 juz. Olivia, anak dari Bapak Jasnawar, jumlah hafalan 2 juz. Sahla Faura Esa, anak dari Bapak Ipa Dahlan Dailani, jumlah hafalan 2 juz.
Zahfa Nazriha, anak dari Bapak Irwan, jumlah hafalan 2 juz. Setia Ananda Putri, anak dari Bapak Hendra Dayu, jumlah hafalan 2 juz. Safira Ismah Sahya, jumlah anak dari Bapak Muhammad Zulfikar, jumlah hafalan 2 juz. Aisyah Putri, anak dari Bapak Tommy, jumlah hafalan 2 juz. Aisyah Putri, anak dari Bapak Ali Awal, jumlah hafalan 2 juz. Citra Fajriani, anak dari Bapak Muhammad Syafri, jumlah hafalan 2 juz. Faizah Ramadhani, anak dari Bapak Yon Suparjo, jumlah hafalan 2 juz. Neza Naila Safitri, anak dari Bapak Safir, jumlah hafalan 2 juz. Pelangi Davira, anak dari Bapak Syafli Saflides, jumlah hafalan 2 juz. Putri Patricia Azhar Hakir Manzai, anak dari Bapak Jainuddin, jumlah hafalan 2 juz. Rahma Entri, anak dari Bapak Elrizal, jumlah hafalan 2 juz. Rahmi Entri, anak dari Bapak Elrizal, jumlah hafalan 2 juz. Tiara Yunita Sari, anak dari Bapak Syafir, jumlah hafalan 2 juz. Fikri Laviola Nemo Utama, anak dari Bapak Adi Chandra, jumlah hafalan 2 juz. Widya Korni, anak dari Bapak Hamdi, jumlah hafalan 2 juz. Widya Puji Hafizah, anak dari Bapak Muhammad Hanif, jumlah hafalan 2 juz. Putri Amelia Fajri, Putri Amelia Fadila, anak dari Bapak Zulkarnain Ilham, jumlah hafalan 2 juz. Safa Juliana Zahrani, anak dari Bapak Amireza, jumlah hafalan 2 juz. Safia, anak dari Bapak Amrul, jumlah hafalan 2 juz. Aisyara Oktaviani, anak dari Bapak Fendi M. Erianto, jumlah hafalan 2 juz. Anissa Istiqomah, anak dari Bapak Muklis, jumlah hafalan 2 juz. Aura Otselia Putri, anak dari Bapak Adi, jumlah hafalan 2 juz. Fani Azzaha, anak dari Bapak Puput Saputra, jumlah hafalan 2 juz. Fauziah Arif, anak dari Bapak Arif Budiman, jumlah hafalan 2 juz. Fauziah Arif, anak dari Bapak Arif Budiman, jumlah hafalan 2 juz.
Verina Arti Ramadhani, anak dari Bapak Gus Pizal, jumlah hafalan 2 juz. Mafniza Oktaviandi, anak dari Bapak Masan, jumlah hafalan 2 juz. Indah Permatasari, anak dari Bapak Ergianto, jumlah hafalan 2 juz. Aisyahul Islami, anak dari Bapak Ilman, jumlah hafalan 2 juz. Aisyah Regina Putri, anak dari Bapak Suratman, jumlah hafalan 2 juz. Farah Febrila, anak dari Bapak Herman, jumlah hafalan 2 juz. Jihan Al-Tahunisa, anak dari Bapak Damrah, jumlah hafalan 2 juz. Sabrina Rusyani, anak dari Bapak Surya Lesmana, jumlah hafalan 2 juz. Susri Marleni, anak dari Bapak Kusnir, jumlah hafalan 2 juz. Insani, anak dari Bapak Erman, jumlah hafalan 2 juz. Nurfadilah Lubis, anak dari Bapak Aswin, jumlah hafalan 2 juz. Nikmatul Aulia, anak dari Bapak Asep Caniago, jumlah hafalan 2 juz. Marsha Ramadhani, anak dari Bapak Rahmat Hidayat, jumlah hafalan 2 juz. Saifah Safira, anak dari Bapak Oyo Liza, jumlah hafalan 2 juz. Tiwi Indasari, anak dari Bapak Edi Hermanto, jumlah hafalan 2 juz. Febi Rahmadani, anak dari Bapak Amurizal, jumlah hafalan 2 juz. Nazwa Syariah, anak dari Bapak Mefri Yendi, jumlah hafalan 2 juz. Del Wahyuni, anak dari Bapak Namenchan, jumlah hafalan 2 juz. Suci Ramadhani, anak dari Bapak Khairul, jumlah hafalan 2 juz. Farsa Izanila, anak dari Bapak Sayyiduddin, jumlah hafalan 2 juz. Alifia Azharani, anak dari Bapak S. Firman Sari, jumlah hafalan 2 juz. Salsabila Safa Afifah, anak dari Bapak Sugeng, jumlah hafalan 2 juz. Mutiara Flesia, anak dari Bapak Abdizal, jumlah hafalan 2 juz. Dipa Sukri Panesra, anak dari Bapak Yusni Bahar, jumlah hafalan 2 juz. Aidia Azani Putri, anak dari Bapak Kosdendi, jumlah hafalan 2 juz. Asalova Naura, anak dari Bapak Andi Abdul Malik, jumlah hafalan 2 juz. Wardah Umayro Fahmi, anak dari Bapak Fahmi, jumlah hafalan 2 juz. Nur Fatimah, anak dari Bapak Zulkarnain, jumlah hafalan 2 juz. Rafitri Oktayiliza, anak dari Bapak Usman, jumlah hafalan 1 juz. Nadatul Hasanah, anak
penyerahan sertifikat khatam Quran MIQ kepada Khatim Khatimah dipersilahkan maju ke depan. Abid Bahi Putra, anak dari Bapak Haryani. Anissa Putri Yasin, anak dari Bapak Asri Desri Martina. Muhammad Rafi, anak dari Muhammad Faiz, anak dari Ibu Yusnawati. Muhammad Iqbal Syahbani, anak dari Ibu Ovia Krisna. Muhammad Kefal Rizki, anak dari Ibu Irda Suryanti. Rafiq Umar Zada, anak dari Ibu Sandrawita. Rafiq Dwi Novendra, anak dari Ibu Novitri Yanti Dewi. Sultan Halim Syahzaid, anak dari Bapak Romi Satria. Yuda Marzuki, anak dari Satrianis. Wulandari, Alhamdulillah, prosesi pengukuhan bagi para wisudawan dan wisudawati telah selesai dilaksanakan. kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami muliakan Buya Adi Sahyogi MPD dan Buya Saiful Anam MPD selaku Profesor atas ketersediaannya memberikan penghargaan kepada para wisudawati, khatim dan khatimah. Mohon berkenan pada Profesor untuk kembali ke tempat duduk semula. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara akan kita lanjutkan dengan hiburan Islami kepada Ananda Ufaira Nura Afifah dan Aini Agesta. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogi EBD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat Bapak dan Ibu. Ambo saja dan kakak di Moko 200 yang bagi mandali semangat jo. Yang ada bilang nih Saza. Buya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan yang paling semangat menjawab salam. Nah, hutang-hutangnya capek dilunasi oleh Allah. Panjang umur, murah rezeki, anaknya jadi anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadirin tamu undangan, anak-anak kami, orang tua santri, wali murid yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita haturkan rasa syukur kita yang tidak terkira banyaknya, di mana pada pagi menjelang siang ini kembali Allah masih menganugerahkan jutaan bahkan triliunan nikmat yang tidak bisa kita ukur, dan nikmat jutaan tersebut yang tidak bisa kita hitung. Maka wajar kita mengucapkan kalimat bentuk rasa syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak jemu, tidak bosan, mari sama-sama kita haturkan
kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi penutup dan penyempurna seluruh nabi dan rasul, serta menerima wahyu terbesar, menjadi penyempurna sekalian kitab-kitab terdahulu Al-Quranul Karim. Maka wajarlah kita menghadiahkan lafaz yang ringan dalam ucapan tapi sangat berat dalam timbangan, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin undangan, anak-anak kami, santri putra, santri putri, Bapak Ibu orang tua santri yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Wali Kota Padang, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kesra, Bapak Jasman Esos MM, yang masih dalam perjalanan seperti ini. Kita doakan beliau sehat, cepat sampai ke lokasi tujuan dengan selamat. Selanjutnya yang kita hormati, kita muliakan juga Bapak Kakang Kemenak Kota Padang, yang diwakili oleh Bapak Aris Junaidi SAG selaku Kasih Kontren Kota Padang. Selanjutnya yang kita hormati, kita muliakan juga hadir bersama kita Bapak Camat Koto Tangah, yang hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekcam Bapak Bambang Supriyanto Esos. Selamat datang Pak di pondok pesantren kita. Selanjutnya hadir juga bersama kita KUA Koto Tangah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Awaluddin STHI, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya juga hadir tadi di tengah-tengah kita perwakilan dari Polsek Koto Tangah, Bapak Ibda Ridwan. Selanjutnya yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu pengawas madrasah. Hadir bersama kita Ibu Irdawati SPDI MPD. Hadir juga bersama kita pengawas madrasah Ibu Hajah Nur Yasni MPD. Selanjutnya yang kita hormati, kita muliakan Dewan Pembina Yayasan yang hadir. Buya Sidi Ali Sabrin. Hadir juga bersama kita Buya Dr. Agus Zulmasri. Selanjutnya hadir juga bersama kita Bapak Lurah KPIK, Bapak Donis SMSH. Selanjutnya yang kita muliakan juga Bapak Ketua RT 03. Hadir bersama kita orang tua kita Buya Syekh Mudo Yumisdi. Selanjutnya yang hadir bersama kita juga kita hormati, kita muliakan Dewan Pengawas Yayasan Syekh Al-Falah. Hadir bersama kita Buya Zulbadri PhD. Hadir juga bersama kita Dewan Pengawas Yayasan Bu Nurlina. Ibu Ibu Roslina. Dewan Pembina Yayasan juga hadir tadi bersama kita Buya Syaiful Adnan SAG SPD MPD Imam Bosa. Selanjutnya Ketua Yayasan Syekh Al-Falah Buya Syamsul Akmal SAGMM Tuangku Putih beserta seluruh pengurus Yayasan Syekh Al-Falah.
Hadir juga bersama kita Dewan Penyantun Al-Falah. Bersama kita hadir Ibu Kadi. Selamat datang Ibu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memberi keberkahan di setiap yang Ibu berikan ke lembaga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadir bersama kita tadi Bapak Babinsa KPIK, Bapak Asrial. Selanjutnya yang kita hormati, kita muliakan juga seluruh kepala pelaksana kegiatan di lingkup Yayasan Syekh Al-Falah, mulai dari Raudhatul Atfal, MI Quran Al-Falah, MTS Salafiyah Madrasah Aliyah, Kepala Rumah Quran dan seluruh jajaran yang hadir beserta perangkat. Teristimewa seluruh Buya Umi, Ustadz dan Ustazah yang telah menyempatkan waktu pengorbanannya juga dedikasinya dalam mendidik anak-anak kita hingga sampai akhir perjuangannya pada hari ini. Teristimewa Bapak Ibu orang tua wali santri yang hadir pada hari yang berbahagia ini dengan penuh haru, penuh bangga menyaksikan anak-anaknya satu persatu menerima sertifikat tahfidz Al-Quran. Yang teristimewa kami banggakan seluruh santri putra dan putri yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu tamu undangan, anak-anak kami, Bapak Ibu orang tua, wali santri yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua. Karena tanpa kehadiran kita, acara ini tidak ada artinya. Kehadiran bapak-bapak dari pemerintahan menunjukkan dukungan, dedikasi penuh terhadap pondok pesantren dan lembaga kita ini. Selanjutnya kepada seluruh santri, Buya ucapkan selamat kepada kamu semua yang hari ini telah menuntaskan pendidikannya di pondok pesantren Perkampungan Minangkabau, khusus kelas 12 yang sudah 6 tahun sejak ia masuk SMP, MTS atau Salafiyah, lalu menyambung ke Madrasah Aliyah. Baik dia yang jurusan IPK Timur Tengah, baik yang jurusan IPK Keagamaan, baik yang jurusan IPA ataupun IPS. Selamat juga saya ucapkan kepada seluruh santri tingkat Salafiyah Musqoh. Begitu juga dengan santri tingkat Madrasah Sanawiyah dan tingkat SD Quran Al-Falah, tingkat dasar. Perjuangan kamu masih panjang. Buya tahu kamu semua telah melalui masa-masa yang sangat sulit, penuh perjuangan, dengan kondisi fasilitas apa adanya. Ada sebahagian yang mampu menuntaskan pendidikan dari mulai jenjang SMP sampai SMA 6 tahun lamanya, hingga kita berada pada penghujung kegiatan pada hari ini. Setelah ini secara resmi nantinya kamu akan dilepas, khusus santri yang kelas 12, santri yang kelas tingkat SMP akhir yang kelas 9 dan Salafiyah maupun MTS yang sudah menuntaskan pendidikannya pada jenjang SMP, diharapkan bisa bersama-sama melanjutkan pendidikannya tetap di pondok pesantren kita. Karena Buya lihat dari santri MTS dan Salafiyah hari ini yang menyambung
itu tidak lebih dari 50% Bapak dan Ibu ke pondok pesantren kita. Hal ini juga bisa kita pahami bersama. Tapi Bapak Ibu orang tua santri, pada momen pelepasan kali ini agak berbeda momennya. Sengaja kita gabung karena kita ingin juga menjelaskan bahwa sesungguhnya pondok pesantren Perkampungan Minangkabau hari ini telah membuka program pendidikan pesantren 6 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 2020 kemarin. Dan alhamdulillah santri-santri kita terbukti yang lulus madrasah aliyah hari ini tidak kalah prestasinya, bahkan juga mereka unggul di perguruan tinggi negeri. Hari ini kita menyaksikan kalau di tahun 2025 kemarin anak-anak kita ada yang diterima di Universitas Negeri Padang, di Universitas Andalas, juga ada yang diterima di universitas tertua di dunia, Universitas Al-Azhar, sebanyak 7 orang. Hari ini alhamdulillah santri kelas 12 madrasah aliyah dengan program pendidikan 6 tahunnya juga mampu lulus di Universitas Al-Azhar dengan jumlah santri 8 orang. Ini termasuk apresiasi luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa madrasah aliyah kita yang terlihat sederhana tetapi mampu menghasilkan lulusan yang mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri, juga mampu bersaing di luar negeri. Santri-santri kita sudah ada yang di Al-Azhar, di Mesir, sudah ada yang di Jepang, sudah ada yang di Australia. Kalau ditanya apakah ada di perguruan tinggi Islam dalam negeri, sudah sangat banyak. Jadi Bapak Ibu, tidak ada ragu lagi kita. Walaupun kondisi bangunan kita serba kekurangan, fasilitas kita serba kekurangan, asrama kita mungkin agak sempit, agak panas, tapi kondisi inilah sejatinya Bapak dan Ibu yang mampu menempa nilai-nilai keikhlasan dan kesabaran bagi anak-anak kita. Kalau sedikit saja anak kita mengeluh, "Ma, di asrama kalau mandi antri." "Oh iya nak." "Ma, makan kalau di sekolah tuh di sampai makan antri." "Oh iya dong." Lamun antri dia kadang sampai 5 balik ini. Apa ya? Lalu kadang malam gua kalalo, awalnya kalalo kawan bermain juga jam 10. Oh iya tuh nak. Kalau keluhan anak-anak kita ini seluruhnya kita tanggapi dengan nilai negatif, maka anak-anak kita akan menjadi anak yang manja Bapak dan Ibu. Karena kesabaran, keikhlasan itu butuh ujian, butuh tempat untuk menempahnya. Santri yang biasa senang biasanya adalah santri yang manja dan dia jauh dari kata berhasil. Maka kita lihat anak-anak hari ini, pejabat-pejabat hari ini yang berhasil memimpin negara justru lahir dari kondisi serba keterbatasan, serba kekurangan. Alhasil mereka mampu membentuk mental menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang ikhlas. Inilah satu poin yang perlu disampaikan Bapak dan Ibu. Jadi serba kekurangan yang ada di lembaga ini jangan kita lihat hanya dari satu sisi saja, negatif hingga tidak maksimal anak-anak kita belajar. Tapi sebaiknya bisa kita jadikan ini sebagai cambuk untuk tetap menguatkan mental dan kualitas anak-anak kita di lembaga kita. Selanjutnya kepada anak-anak Buya yang mungkin hari ini sudah tamat kelas 12 madrasah aliyah.
Harapannya tetap dijaga nama baik alma mater kita. Santri tidak pernah menjadi mantan santri. Sampai kapanpun santri itu melekat pada dirimu. Kalau ditanya orang dulu alumni mana? Pondok pesantren perkampungan Minangkabau. Tagaan kepala tuh mengeceknya. Saya bangga menjadi santri. Karena negara ini anak buya tidak cuma butuh generasi yang cerdas, yang pintar, tapi negara saat ini sangat krisis generasi yang bermoral, generasi yang berakhlak, generasi yang berkarakter dan punya nilai kejujuran di dalam hatinya. Maka kami yang sudah tamat hari ini, pesan Buya satu, jaga kebiasaan-kebiasaan baik di lembaga kita. Kalau hari ini pagi mungkin kita dibimbing mentadarus Al-Quran setiap pagi, setelah ini nanti tidak ada lagi yang akan seperti itu. Kalau selama ini kamu susah, payah, sudah berkorban setiap pagi, melawan rasa kantuk dan malas untuk bangun sholat subuh, maka bisa jadi di lingkungan yang baru nanti akan ada lingkungan yang lebih bebas, di mana lingkungan itu tidak mengikat kamu dengan aturan. Kamu sudah waktunya memilih dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pilih mana jalan fujur, mana jalan takwa. Karena ketika nanti kamu kuliah menyambung pendidikan lebih tinggi di luar pondok pesantren, maka pergaulanmu yang pertama diuji adalah kejujuran, yang pertama diuji adalah kebiasaan-kebiasaan baikmu hari ini, mampu atau tidak kamu mempertahankannya. Selanjutnya, kepada seluruh santri yang diwisuda hari ini, Buya sampaikan ucapan selamat. Kamu hari ini dipilih dan terpilih menjadi orang-orang yang di hatimu dititipi kalam Allah. Bukan menghafal Quran itu yang dia khawatirkan hari ini, tetapi yang lebih berat adalah bagaimana kamu mampu menjaga setiap huruf, setiap ayat yang telah kamu hafalkan itu dengan baik. Kamu murojaah setiap hari hafalan kamu, didampingi hafalan Quran dengan akhlak. Karena sekali saja kita tidak menghiasi Al-Quran dengan akhlak, Al-Quran akan lari dari kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat, maka sesungguhnya Al-Quran akan mendatangi sahabatnya pada hari kiamat. Seorang sahabat itu butuh kesetiaan. Di antara kesetiaan sahabat Al-Quran adalah senantiasa memurojaahnya, senantiasa menghiasi Al-Quran dengan akhlaknya. Ketika dua poin ini tidak kamu penuhi, maka siap-siap hafalan Al-Quran kamu hari ini hanya tinggal kenangan dan hanya tinggal sejarah saja. Inilah dulu Bapak pernah menghafal Quran 30 juz. Oh iya Pak, coba baca di ambo surah Al-Qalam. Tidak dapat ya, malu kita. Ya, jadi anak buya yang sudah wisuda tahfidz hari ini, yang paling berat adalah menjaga hafalan Quran kamu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka terus dekatkan diri pada Al-Quran. Kepada Bapak Ibu orang tua santri kami, ribuan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, karena Bapak dan Ibu selama 6 tahun ini, bagi yang 6 tahun, selama 3 tahun ini, bagi santri yang hanya 3 tahun mondoknya, dan bagi anak-anak SD yang sudah 6 tahun menempuh pendidikan dasar, tentu perjuangan Bapak dan Ibu, kepercayaan Bapak dan Ibu
menjadi sangat berarti dan menjadi dukungan penuh bagi kami dan juga anak-anak kita yang ada di sini. Maka kami mendoakan semua orang tua yang hadir, semoga menjadi orang tua yang bahagia, memiliki anak soleh dan solehah. Harta yang dihabiskan untuk membiayai anak-anak kita menempuh pendidikan di pondok pesantren, semoga dihitung menjadi sedekah jariah yang akan Bapak Ibu tuai nikmatnya nanti di akhirat. Yang kedua, permohonan maaf kami dari lembaga. Jika selama ini anak-anak Bapak dan Ibu menempuh pendidikan di pondok pesantren perkampungan Minangkabau, ada pelayanan yang kurang berkenan, ada kata-kata ustadz dan ustazah yang sedikit menyakitkan, ada keluhan sarana yang kurang memadai, adanya keluhan tentang banyak kekurangan pondok pesantren kita ini. Maka dengan penuh ketulusan kami mewakilkan seluruh jajaran Yayasan Saint Al-Falah Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami juga berharap doa dari Bapak Ibu seluruhnya, karena secara tidak langsung Bapak Ibu yang hari ini telah menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren kita, secara de facto juga menjadi pemilik resmi lembaga Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau ini. Karena sejatinya yayasan kita didirikan memiliki misi sosial, pendidikan dan keagamaan. 3 misi inilah yang senantiasa dijunjung tinggi oleh pengurus-pengurus kita, dan yang menjadi bukti bahwa Bapak dan Ibu di antara orang-orang Bapak dan Ibu di sini ada artinya Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Tidak mungkin guru bisa mengajar santri, tidak mungkin guru memberi nasihat pada kursi dan meja. Maka dengan ini kami ucapkan terima kasih dan doa yang sebesar-besarnya dari kita semua. Mudah-mudahan pada momen ini anak-anak kita keluar dan ibu bapak keluar dari lembaga kita dengan hati yang lapang, saling memaafkan dan saling mendoakan. Demikian mungkin Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami ucapkan selamat kepada seluruh santri dan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Terlebih kepada seluruh panitia juga kami ucapkan ribuan terima kasih yang sudah bekerja keras mensukseskan kegiatan kita pada hari ini. Demikianlah, kalau terlalu panjang yang kami sampaikan, karena sambutan ini gabungan dari sambutan Ketua Umum Yayasan yang diwakilkan dan versi apa yang terasa bagi hati kami. Inilah Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita harap juga nanti dari perwakilan Kemenko Kota Padang dan juga Kementerian Agama bisa memberikan sambutan dan arahan di tengah-tengah kita, dan harapannya seluruh santri dan orang tua bisa mendengarkan arahan yang disampaikan oleh bapak-bapak kita nanti. Demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan serta arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang yang pada hari ini diwakili oleh Kasih Pondok Pesantren kepada Bapak
Aris Junaidi SAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang yang sesungguhnya diwakili oleh Kabak Kesra Sekda Kota Padang, dan itu memang kami sudah hubungi tadi seharusnya Pak Buya Zul Asli Lubis, tapi pada kesempatan yang sama hari ini beliau masih menghadiri pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Padang Barat. Dan mudah-mudahan beliau bisa hadir, tapi kalau tidak bisa hadir, kita mohon kepada Bapak Camat nanti. Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Pertengahan yang dihadiri oleh Bapak Sekcam dan Bapak Lurah yang hadir juga bersama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau beserta seluruh unsur tenaga pendidik di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, dan yang kita hormati Ketua Yayasan Said Al-Falah, Buya dan Umi, baik pembina yayasan maupun pengawas yayasan yang kami hormati. Yang kami hormati Kepala Kecamatan Kota Tangan yang dihadiri oleh Bapak Awaludin. Yang kami hormati Ibu Pengawas Madrasah, hadir 2 orang pengawas kita pada hari ini. Terima kasih. Kemudian yang kita hormati seluruh majelis guru, ustadz dan ustazah di Pondok Pesantren Minangkabau, dan yang kita hormati wali murid, wali santri yang anak-anak kita di wisuda dan sekaligus yang tamat pendidikannya di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Dan yang kita banggakan tentu santri dan santriwati kita yang hadir pada kesempatan ini, yang bahagia, yang wisuda dan juga yang tamat pendidikannya di Pondok Pesantren kita pada siang hari ini. Seterusnya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, pertama mari kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang selalu memberikan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari dari pagi tadi kita hadir. Mudah-mudahan ini merupakan amal ibadah yang diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian selawat beserta salam mari sama-sama disampaikan kepada junjungan kita sebagai ikutan bagi kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang amat mulia ini, dalam rangka wisuda tahfiz Quran serta pelepasan dan tasyakuran santri kita yang tamat pada tahun ini, pertama kami menyampaikan mohon maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Dr. Haji Yasril MA, yang beliau sesungguhnya sangat ingin hadir bersama kita pada kesempatan ini, tapi pada pagi menjelang siang ini ada beberapa agenda yang tidak bisa pula ditinggalkan. Ada agenda yang sama sehingga kami harus berbagi. Ada agenda kajian fikih dengan penghulu dan penyuluh Sekota Padang. Kemudian ada juga menghadiri pembukaan MTQ tingkat kecamatan Padang Barat. Kalau kami lihat fotonya tadi Bapak dan Ibu, saat ini sedang pidatonya Bapak Wakil Wali Kota Padang. Jadi oleh karena itu beliau mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita, dan mudah-mudahan pada kesempatan lain beliau hadir sekaligus silaturahim dengan kita, karena beliau baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang pada tanggal 27 April kemarin. Kemudian nanti beliau bisa hadir bersama kita bersama kegiatan-kegiatan di pondok pesantren kita. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kemudian kami juga sampaikan selamat dan apresiasi kita kepada pondok pesantren Perkampungan Minangkabau yang melakukan kegiatan wisuda tahfiz dan pelepasan santri yang tamat pada tahun ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini, karena khatam wisuda Al-Quran itu bukanlah akhir dari untuk membaca Al-Quran itu. Kami berharap sebagaimana disampaikan oleh Buya Adi tadi, mudah-mudahan Anda semua tetap mengulang membaca Al-Quran, mengulang hafalan Al-Quran, karena itulah mukjizat Al-Quran. Ketika Al-Quran tidak dibaca lagi, hafalan yang mungkin sudah 30 juz itu akan cepat sekali hilang dari ingatan kita. Jadi oleh karena itu kewajiban kita semua adalah mengulang membaca hafalan Al-Quran. Bapak dan Ibu, pemerintah Kota Padang, kita juga dengarkan kemarin dari Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota Padang, bahwa ada program Bapak Wali Kota itu melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi syarat untuk dapat kuliah secara beasiswa yang gratis di Malaysia itu. Hafalan yang diutamakan itu adalah hafalan Al-Quran. Ke Malaysia itu minimal 10 juz hafalan Al-Quran itu akan diberikan kesempatan untuk ikut ujian masuk ke perguruan tinggi di Malaysia. Itu sudah komitmen. Bapak Wali Kota sudah melakukan kerjasama dengan universitas yang ada di Malaysia ini. Jadi oleh karena itu kesempatan bagi kita mendapatkan pendidikan secara baik, secara lebih tinggi lagi, bahkan mendapatkan pendidikan secara gratis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita
kita di Kementerian Agama hari ini sudah memulai kegiatan yang namanya pesantren ramah anak. Untuk Kota Padang, kita sudah mengusulkan tahun kemarin itu perguruan Ar-Risalah, pondok pesantren Ar-Risalah sudah menjadi sebagai pilot proyek untuk pesantren ramah anak. Dan tahun 2026 ini kita juga sudah usulkan 5 lembaga lagi, 5 pondok pesantren. Dan alhamdulillah sudah keluar SK-nya melalui SK dari Dirjen Pendis tahun 2026 ini. Termasuk lembaga kita ini, termasuk pondok pesantren perkampungan Minangkabau juga menjadi pilot proyek untuk pesantren ramah anak. Apa dan itu? Kami berharap terkait dengan pemberitaan yang viral, dan itu hanya satu lembaga saja, tetapi merusak nama lembaga kita, merusak pondok pesantren kita. Maka itu semua kita, baik yang pengelola, pimpinan majelis guru, santri kita, semua berkomitmen untuk menjaga nama lembaga kita. Kami tidak inginkan apa yang terjadi di luar sana terkait dengan pondok pesantren itu akan sampai pula kepada pondok pesantren kita. Karena itu adalah meruah dari pondok pesantren kita. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan. Jadi oleh karena itu kami mendorong seluruh pondok pesantren untuk bisa menerapkan yang namanya pilot proyek pesantren ramah anak itu. Karena di situ akan ada tempat-tempat bagaimana cara anak-anak ini tidak lepas kontrol, termasuk juga pembimbingan terhadap guru-guru kita, majelis guru kita, agar tidak terjadi hal-hal ekses yang tidak baik dalam lembaga pendidikan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian kami dari Kementerian Agama akan selalu memberikan sokongan, dorongan kepada kita semua, baik melalui pimpinan, baik melalui pengawas-pengawas kita, akan memberikan pembinaan, pengawasan kepada lembaga-lembaga kita, tidak saja pondok pesantren, madrasah kita juga kami lakukan, termasuk semua itu berkontribusi, apakah itu dari KUA-nya, penghuni semua berkontribusi untuk kebaikan lembaga-lembaga ini. Bapak dan Ibu, oleh karena itu kami berharap semua kita menjaga nama baik dari lembaga kita ini. Ada 5 lagi yang kita usulkan untuk pesantren ramah anak itu. Ada Sabi Isma, ada Darul Ilman, ada Perkampungan Minangkabau, ada Nur Yakin, Al-Upas, ada juga Tawalik. Semua itu sudah ada SK-nya, dan insya Allah nanti ada pembimbingan, ada pelatihan untuk bagaimana menjadikan pondok pesantren itu menjadi pondok pesantren yang ramah anak ini. Bapak dan Ibu, kita yakin bahwa pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang tertua itu, yang mampu melahirkan generasi yang lebih baik. Banyak pimpinan kita yang sesungguhnya mereka berasal dari pendidikan pondok pesantren ini, sama dengan Ananda semua yang hadir hari ini, yang melakukan pendidikan di pondok pesantren Perkampungan Minangkabau ini. Apa yang disampaikan oleh pimpinan kita tadi, keterbatasan itu bukanlah menjadi penghalang kita untuk menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Banyak orang-orang yang sukses hari ini, ternyata mereka juga dulu berdarah-darah dalam melakukan menuntut ilmu, belajar di pondok pesantren ini. Alhamdulillah kami juga belajar di pondok pesantren dulu. Oleh karena itu kepada anak-anak semua, mari rajin belajar, tuntut ilmu itu. Karena bagaimanapun
harta tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Yang membawa kebaikan itu adalah ilmu pengetahuan. Tidak ada artinya sama sekali kita mungkin banyak harta tetapi tidak punya ilmu. Tidak ada artinya kita beribadah kepada Allah tetapi Al-Quran tidak kita pahami makna dan kandungannya. Maka melalui lembaga pondok pesantren ini tentu kita berharap kepada anak-anak kita akan semakin memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Dan insya Allah itu akan menjadi pedoman kehidupan kita, akan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, terakhir sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan, baik dari Yayasan Said Al-Falah, pimpinan pondok pesantren, seluruh majelis guru, ustaz dan ustazah yang telah melakukan pengabdian selama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan di pondok pesantren ini hanya satu yang kita harapkan, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih baik dengan apa yang kita berikan selama melakukan pengabdian di pondok pesantren ini. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Kakang Kemenak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dari jajaran Kemenak Kota Padang. Hadirin yang kami muliakan, kini tiba saatnya kita mendengarkan amanat dan arahan dari Wali Kota Padang yang diwakili oleh Sekretaris Camat Kota Tengah, Bapak Bambang Supriyanto SOS. Pada Bapak Bambang Supriyanto SOS, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya. Biar mantap kita ulang lagi. Ucapan Assalamualaikum itu wajib dijawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sekali lagi takbir. Baik, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dalam kesempatan hari ini ada kegiatan wisuda tahfiz, wisuda tahfiz Al-Quran yang diadakan di Pondok Pesantren Said Al-Falah. Baik, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dalam kegiatan kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita berikan hadiah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang, ya. Pada saat ini mohon maaf beliau tidak bisa hadir dalam undangan ini, sehingga Pak Wali
wali yang hadir pada saat ini. Karena banyaknya agenda kota yang harus dihadiri beliau, makanya pada saat ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat Kota Tengah. Dan mudah-mudahan diwakili ini tidak mengurangi hati dan baik dalam hal ini yang semakin hormati juga Bapak Kemenak yang diwakili tadi luar biasa atas sambutannya, persoalan kegiatan keagamaan yang disampaikan, program kegiatan yang betul menyentuh kepada masyarakat kita, kepada masa depan anak-anak kita sudah disampaikan sebagaimana harapan dari Kemenak yang sudah disampaikan tadi. Luar biasa dari Pak Kemenak. Baik, sama kita hormati juga dari Pak Tua sekarang diwakili sama Pak Walid. Luar biasa kegiatan baik itu masyarakat, baik itu kegiatan persoalan masyarakat yang ada di lingkungan ini, Pak Lurah wajib tahu. Ya Pak Lurah, bikin laporan Pak Lurah sebagaimana undangan yang disampaikan kepada kita. Baik, yang sama kita hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Pondok Yayasan ini. Dalam hal ini beserta jajaran yang kita sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren. Baik, yang sama kita hormati juga dari Forkopimda, mungkin dari Pak Babin yang hadir pada saat ini, Babin bisa lebih ke Timas, dan yang saya hormati juga dari istimewa Bapak Ibu ya, anak-anaknya yang akan wisuda tapis nantinya. Dalam hal ini mudah-mudahan kegiatan dan wisuda tersebut sesuai dengan harapan dari pimpinan Pondok Pesantren ya, beserta jajaran dan semua program yang sudah dijalankan sebagaimana wisuda tapis nanti yang disampaikan pada saat ini. Dan teristimewa anak-anak kita sampaikan kepada anak-anak tidak terputus nantinya setelah wisuda ini, rebutlah ilmu itu sampai ke liang lahat nantinya. Jadi untuk ilmu itu tidak ada batasnya. Baik, dalam hal ini kata sambutan Pak Wali Kota kami sampaikan sesuai dengan program Pak Wali Kota itu pada juara yang disampaikan kepada kita Pondok Pesantren luar biasa. Ini salah satunya adalah program Bapak Wali Kota kita yang terlaksana pada saat ini. Dalam hal ini ada juga kami sampaikan juga dalam program Bapak Wali Kota tentang Smart Surau juga. Smart Surau adalah kita jalankan sebagaimana program Bapak Wali Kota. Smart Surau itu betul-betul marilah kita bersama-sama mendirikan masjid dan musala. Ramaikanlah masjid kita dan musala yang ada di wilayah kita masing-masing. Dalam hal ini mungkin perlu ya di dalam keterbatasan ilmu, mungkin guru-guru yang ada sesuai jam waktu yang sudah disampaikan, yang meminta kepada setelah jam sekolah nantinya meminta orang tua betul-betul mengawasi anaknya sebagaimana yang diharapkan pemerintah supaya anak-anak kita itu betul-betul mempunyai ilmu, beriman dan berakhlak. Nah, ini kita sampaikan sebagaimana program Bapak Wali betul-betul menyentuh dalam program pendidikan kepada anak-anak kita. Semoga 2045 itu ya menjadi anak-anak yang betul kita harapkan. Jadi kita sampaikan peran orang tua itu paling diutamakan, karena
ada himbauan juga kepada Bapak Kapolda, kepada kita, jangan sampai anak-anak itu terlibat narkoba. Dan pun ada kegiatan-kegiatan anak kita di luar jam sekolah, itu jangan terlibat dengan balap liar. Nah, ini yang kita atasi dalam persoalan kenyamanan, keamanan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Baik, itu dapat kata yang kami sampaikan kepada kita semua. Terima kasih kepada Yayasan Pesantren Angkatan yang ke-10 ini dari Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Semoga apa yang dipikirkan program ini semoga menjadi amal ibadah Anda. Baik, itu dapat disampaikan. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Camat Kota Tangga, Bapak Bambang Suprianto Esos, atas amanatnya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan penetapan kelulusan santri kelas 6 Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau sekaligus penyerahan ijazah pondok kepada Ustaz Ahmad Syafi'i SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau nomor 050-SAF-PP/PMK/4 Romawi/2026 tentang penetapan kelulusan santri kelas 6 Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Yayasan Saint Al-Falah tahun pelajaran 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang A. Bahwa seluruh program pembelajaran dan ujian pondok telah dilaksanakan dengan baik, tertib dan lancar. B. Bahwa untuk menentukan hasil kelulusan ujian sebagaimana tersebut pada poin A di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan penetapan kelulusan santri pada tahun pembelajaran 2025-2026. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran kurikulum 2013 pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk dan tata cara pengisian mangkuk jasa pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2020-2021. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
tahun 2019 tentang pesantren. 9. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama. 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. 11. Hasil keputusan rapat pimpinan pondok beserta seluruh kepala madrasah pada tingkat satuan pendidikan, baik tingkat MA, MTS, Salafiyah, MI, dan PKBN pada hari Selasa tanggal 29 April 2026. Memperhatikan yang pertama, nilai semester 4, 5, dan 6 rapor dan nilai asesmen madrasah atau AM hasil keputusan rapat Majelis Guru Madrasah Aliyah maupun Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau tentang penetapan kelulusan santri kelas 6 Pondok Pesantren atau kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Falah tahun pelajaran 2025-2026. Hasil keputusan rapat pimpinan beserta pengurus yayasan dan seluruh kepala madrasah pada satuan tingkat pendidikan di lingkungan Yayasan Saint Al-Falah. Memutuskan, menetapkan pertama, santri kelas 6 Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau tahun pelajaran 2025-2026 berjumlah 30 orang sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Kedua, segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai. Ketiga, keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang pada tanggal 30 April 2026, Pondok Pesantren Minangkabau, Adi Sahyogi MPD, pimpinan ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada Ketua Umum Yayasan Saint Al-Falah, Kepala Madrasah Aliyah Al-Falah, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Falah, Kepala Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, Kepala Pengasuhan Putra Perkampungan Minangkabau, kepada Pengasuhan Putri Perkampungan Minangkabau. Lampiran surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau nomor 055-PP/PMK/4/2026 hal penetapan kelulusan santri kelas 6 Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Yang pertama, Ahmad Ulul Azmi, Akbar Rizki Suhanda, Alif Seta Nugraha, Chandra Putra Ramadan, Elsa Apriani, Indriani Nauli, Jusna Hayati, Maulana Raub Shah, Muhammad Gifal, Muhammad Nabil Al-Fatih, Mukhlisan, Mulki Al-Hadi, Najjalaura Primadona, Nazwa Syariah, Nurul Afifah, Nurul Fitra Al-Miski, Orid Arabi, Rodiatul Hasanah, Rangga Putra Prayuda, Rizki Muhammad Hidayat, Ririn Agus Rirahayu, Tari Sintia Putri, Arijal Fikri, Muhammad Alif, Muhammad Rahmat, Teguh Aditya Finanda, Salsabila Fitria, Hilda Anggraini, Fatimah, Ranica Afrianda Manziani. Pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, Adi Sahyogi MPD ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syafi'i. Pada santri yang terpanggil namanya tadi, kami minta untuk berdiri di depan. Kita minta kepada pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, Buya Adi Sandyogi MPD, untuk memberikan ijazah pondok secara simbolis kepada anak kita, Muhammad Alif. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Kepada santri kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, pengumuman wisudawan wisudawati terbaik dan santri terbaik Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Kategori wisudawan terbaik jatuh kepada Azizki Faro Saputra, anak dari Bapak Kasman.
Kategori wisudawan terbaik Mas Alfala. Aulia Izatun Nisa, anak dari Bapak Naslen. Kategori wisudawati terbaik MTS Alfala. Insani, anak dari Bapak Erman. Kategori wisudawan terbaik Pondok Pesantren Salafiyah Perkampungan Minangkabau. Wardah Umairo Fahmi, anak dari Bapak Fahmi. Kategori wisudawan terbaik Miss Quran Alfala. Muhammad Rizki, kategori wisudawan terbanyak 1, jumlah hafalan 30 juz. Aulia Habibah, kategori wisudawan terbanyak 2, jumlah hafalan 15 juz. Fadil Ekri Pratama, kategori wisudawan terbanyak 3, jumlah hafalan 15 juz. Muhammad Rahman, kategori santri putra terbaik Mas Alfala. Tiwi Indah Sari, santri putri terbaik Mas Alfala. Faros Ramadan Alfieto, santri terbaik MTS Alfala. Safa Naziro, santri putri terbaik MTS Alfala. Muhammad Rafiq Nur Rahman Ahda, kategori santri putra terbaik Pondok Pesantren Salafiyah Perkampungan Minangkabau. Hafizah Mufidah, kategori santri putri terbaik Pondok Pesantren Salafiyah Perkampungan Minangkabau. Albi Gaisar Artanda, kategori santri putra terbaik Miss Quran Alfala. Afika Raski, kategori santri putri terbaik Miss Al-Quran Alfala. Rafa Novendra, kategori kata Quran terbaik. Kita mintakan kepada Bapak Kemenak yang diwakilkan oleh Bapak Aris Junaidi SAG untuk memberikan hadiah kepada Ananda Aziz Kifano Saputra, wisudawan terbaik Mas Alfala.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Aris Juniadi SAG. Untuk hadiah selanjutnya kita minta kepada Bapak Sekretaris Camat Bapak Bambang Supriyanto SOS. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bambang Supriyanto SOS. Kategori ketiga, wisudawan terbaik Ponpes Alfa, kita minta kepada Bapak Lurah yang diwakilkan oleh Bapak SM. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Doni SMSH. Kategori selanjutnya, wisudawan terbaik Miss Quran Alfara, kita minta kepada perwakilan Kota Tahan yang diwakilkan oleh Bapak Awaludin SPHI. Kategori selanjutnya, wisudawan terbanyak hafalan, kita minta kepada pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau pada pria Adi Sahyudi MPD. Udah tadi WA nak nampak WA. Ya dari orang Meksiko. Jam. Setengah jam enak, jam 12 kan? Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Adi Sahyudi MPD. Kategori penyerahan hadiah kategori Santri Putra dan Putri Terbaik Mas Alfa, kita minta kepada Buya Zulmasri, Buya Dr. Zulmasri selaku Dewan Pembina.
Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Dr. Nazul Masri. Penyerahan hadiah kategori santri putra putri terbaik MTS Alfa. Kita minta kepada Buya Saiful Adnan MPD selaku pimpinan RKA. Penyerahan kategori santri putra terbaik, santri putra dan putri terbaik Pondok Pesantren Salafiyah Perkampungan Minangkabau. Kita minta kepada Buya Yusmisdi. Terima kasih kepada Buya Yusmidi. Kategori santri putri terbaik Pondok Pesantren Salafiyah Perkampungan Minangkabau. Kita minta kepada Ibu Pengawas MTS Al-Falah, Ibu Nur Yasni. Pada Ibu Nur Yasni MPD kami persilahkan. Kategori santri putra terbaik Miss Al-Quran Al-Falah. Kita minta kepada Dewan Pengawas Yayasan Ibu Roslina. Kepada Ibu Roslina kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Roslina. Kategori santri putri terbaik Miss Quran Al-Falah. Kita minta kepada Dewan Penyantun Ibu Tati. Kepada Ibu Tati kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tati. Penyerahan kategori selanjutnya, kategori khatam Quran terbaik. Kita minta kepada Ibu Pengawas MI, Ibu Erdamawati, SPDI MPD.
Selanjutnya, kita minta kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama. Baru perempuan. Ayo ke belakang. Ke belakang. Enggak, ayo. Satu, dua, tiga, lagi. Angkat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, izin Bapak Ibu, sign Al-Falah. Oke. Ganti gaya ya. Oke, 1, 2, 3, action, mulai. Oke, salam Minangkabau. Oke, 1, 2, 3, action, 1, 2, 3. Sip. Yang putra turun lagi. Yang putri. Siap. Ada perempuan aja. Oh, yang putra tadi, seperti yang putra tadi duduknya, yang putra tadi. Ya, Oke. Ya. Kurang timbang di sini, Habibah. Sini. Sebelah. Izin sayang, geser dikit lagi. Biar rancang kameranya. Oke. 1, 2, 3. Izin Bapak, sign Al-Falah, oke? 1, 2, 3. Oke, salam Minangkabau. Karena kita Minangkabau kan? 1, 2, 3, action, mulai. Sip, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah menyerahkan hadiah kepada wisudawati terbaik. Acara selanjutnya, ucapan terima kasih dari perwakilan santri kepada Ananda Muhammad Ali, kami persilahkan. Kenapa di foto Buya. Kurang matang. padahal lah coba narap ya. Kurang matang. Apa? Kurang.
Hah? Tadi ada tes. Tidak ada pencet. Ada aja. Testimoni habis itu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melapangkan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka wisuda tahfiz Quran yang ke-10 sekaligus pelepasan tasyakuran santri kelas akhir Pondok Pesantren Perkampungan Minang. Salawat besertakan salam selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu melazimkan sholawat ini, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan berupa syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kata-kata penghormatan Ananda tumpangkan kepada pembicara yang terdahulu. Hadirin yang berbahagia, terkhususnya para santriwan dan santriwati kelas akhir Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bukan tentang akhir dari kebersamaan, tetapi tentang awal dari perjalanan baru yang akan kita tempuh masing-masing. Berat rasanya kita meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah kedua bagi kita semua. Di pesantren inilah kita belajar arti kesabaran, keikhlasan, persaudaraan, dan arti perjuangan kehidupan. Dan untuk para sahabat-sahabatku, santriwan dan santriwati yang tercinta, terima kasih atas semua tawa, cerita, perjuangan, bangun malam, belajar bersama, hingga kenangan sederhana yang akan selalu terkenang. Mungkin nanti kita semua akan dipisahkan oleh jarak dan waktu, tetapi hati kita tetap dipersatukan oleh doa dan kenangan yang indah tentang pondok pesantren ini. Di tempat inilah
Kita semua pernah menangis diam-diam karena rindu akan rumah. Pernah lelah dengan tugas dan hafalan. Pernah tertawa bersama hingga lupa dengan waktu. Semua itu kini hanya tinggal menjadi kenangan yang tersimpan indah di dalam hati kita. Dan untuk Buya, Umi, Ustadz wal Ustazah yang kami hormati, terima kasih atas setiap ilmunya, nasihatnya, perhatiannya, dan kesabaran yang telah diberikan kepada kami. Maafkanlah segala kesalahan dan tingkah laku kami selama belajar di sini. Jasa guru tidak akan pernah mampu kami untuk membalasnya selain dengan doa dan usaha untuk menjadi anak yang berguna bagi agama, orang tua, dan masyarakat. Dan juga kepada para ustadz wal ustazah, terima kasih atas setiap nasihat yang telah diberikan kepada kami. Mungkin kami sering mengabaikan nasihat tersebut, namun kami sadar bahwa nasihat itu merupakan sebuah bentuk kasih sayang kepada kami. Maafkan kami yang masih sering mengecewakan, yang kadang sulit untuk diatur. Tapi percayalah Buya, Umi, Ustadz wal Ustazah, setiap ilmu yang kalian ajarkan akan selalu kami bawa sepanjang kehidupan kami. Dan untuk teman-temanku, mungkin setelah ini kita akan berjalan di jalan yang berbeda. Ada yang melanjutkan pendidikan, ada yang mengejar cita-citanya ke tempat yang lain. Dan mungkin akan sulit kita untuk berkumpul seperti saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan jika suatu hari nanti temukan kembali, semoga kita semua datang sebagai pribadi yang lebih baik lagi, yang sukses dunia maupun akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir, izinkan saya menyampaikan satu hal. Datang dengan ketakutan, pulang dengan membawa ilmu pengetahuan. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar kita, tetapi juga rumah kedua bagi kita yang akan kita rindukan. Dan janganlah menangis karena ini telah berakhir, tetapi tersenyumlah karena ini pernah terjadi. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan, baik dalam perkataan dan perbuatan. Semoga Allah menjaga langkah-langkah kita semua dan mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Ali. Acara selanjutnya penyampaian testimoni